Hai gengs, apa rasanya jika kamu berhasil menemukan suatu penemuan yang belum pernah ada sebelumnya? Umumnya, hasil penemuan sangatlah membuat bangga para penemunya karena bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia. Namun sayangnya, ada beberapa ilmuwan yang justru merasa menyesal dengan hasil temuannya sendiri meskipun hasil temuannya itu sangat terkenal di dunia. Hal itu lantaran hasil temuannya malah memberikan dampak buruk bagi manusia dan bahkan bisa menyebabkan kematian loh geng. Penasaran? Yuk disimak penjelasan selengkapnya mengenai 5 ilmuwan yang menyesali hasil temuannya sendiri berikut ini. Yang pertama, Alfred Bernhard Nobel, penemu dinamit. Alfred Bernhard Nobel merupakan seorang kimiawan, insinyur dan pebisnis asal Swedia yang berhasil menemukan dinamit. Sebelum berhasil menciptakan dinamit, pada tahun 1847, Nobel terlibat dalam sebuah proyek penelitian dengan seorang ahli kimia asal Italia bernama Ascanio Sobrero. Dari proyeknya tersebut, Nobel berhasil menemukan nitrogliserin, yaitu bahan peledak cair berminyak yang diramu dengan menggabungkan gliserin, asam nitrat, dan asam sulfat. Pada tahun 1867, ia berhasil menemukan racikan yang dianggapnya menghasilkan ledakan yang lebih stabil, yaitu campuran nitrogliserin dengan tanah diatom. Hasil temuannya itu kemudian dipatenkan dan diberi nama dinamit, yang dalam bahasa Yunani artinya kekuatan. Seketika itu, dinamit menjadi sangat populer dan merevolusi dunia pertambangan dan konstruksi. Namun, seiring perkembangannya itu, dinamit justru dipakai di dunia militer untuk berperang. Bahkan, beberapa surat kabar Prancis menggambarkan Nobel sebagai pria kaya pencabut nyawa. Yang kedua, Ethan Zuckerman, penemu pop-up. Pernah nggak ketika sedang berinternet lalu muncul pop-up iklan yang mengganggu pandangan? Ethan Zuckerman adalah orang di balik penemuan teknologi ini nih geng. Penemuan teknologi pop-up tersebut bermula ketika bisnis di tempat Ethan mulai bangkrut dan dari situlah ia menemukan pop-up. Awalnya Ethan menciptakan teknologi pop-up untuk kebutuhan konten iklan, namun lama-kelamaan teknologi ini justru disalahgunakan oleh beberapa pihak. Saking menyesalnya, bahkan dalam sebuah wawancara, Ethan meminta maaf karena telah menciptakan teknologi ini. Dimaafin gak ya geng? Yang ketiga, Mikhail Kalashnikov, penemu senjata AK-47. Senapan serbu otomatis AK-47 ciptaan Mikhail Kalashnikov merupakan senjata yang paling populer di abad ke-20. Senjata berbahaya E-3 tersebut didesain oleh Kalashnikov dengan tujuan untuk memperkuat sistem pertahanan Uni Soviet dan muncul pertama kali pada tahun 1945. Saat menciptakan senapan itu, Kalashnikov nggak pernah menyangka kalau AK-47 menjadi senjata populer di kalangan geng, teroris, bahkan diktator di seluruh dunia geng. Namun biaya produksi yang murah dan desain yang sederhana membuat benda yang satu ini banyak digunakan dalam perang dan kejahatan di berbagai belahan dunia. Hal itulah yang membuat Kalashnikov merasa menyesal dengan hasil temuannya. Bahkan di saat terakhirnya, ia mengirimkan surat ke kepala gereja Ortodoks Rusia dan bertanya apakah dirinya patut disalahkan atas jutaan kematian yang diakibatkan oleh senjata ciptaannya itu. Mengharukan ceritanya, geng. Yang keempat, Tim Berners-Lee, penemu HTML dan WWW. Siapa sangka jika penemuan teknologi komunikasi World Wide Web menjadi sebuah gebrakan besar yang mengubah peradaban manusia saat ini. Kamu tahu nggak kalau ternyata Tim Berners-Lee lah orang di balik teknologi komunikasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini? Kebayangkan seperti apa kehidupan manusia saat ini jika dulu Berners-Lee nggak menemukan teknologi canggih ini, geng? Namun di balik canggih dan bermanfaatnya teknologi ini, ada sedikit penyesalan yang dirasakan oleh Berners-Lee loh. Penyesalan itu ada pada penggunaan karakter 2 garis miring yang terdapat sebelum alamat web yang dianggapnya nggak perlu ada. Saat pertama kali menciptakan HTML, karakter ini awalnya digunakan sebagai pemisah protokol dengan alamat web. Namun seiringnya berkembangnya zaman dan teknologi, protokol atau HTTP dan karakter 2 garis miring pun sudah nggak dibutuhin lagi, geng. Yang kelima, Albert Einstein dan J. Robert Oppenheimer, penemu bom atom. Dua fisikawan jenius, Albert Einstein dan J. Robert Oppenheimer, mungkin tak pernah menyangka jika ledakan besar di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 tersebut terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ciptaannya. Bom atom pertama kali diciptakan oleh Oppenheimer yang saat itu menjabat sebagai direktur proyek Manhattan yang dibentuk untuk melakukan riset dan pengembangan senjata nuklir saat Perang Dunia II. Namun penemuan itu juga nggak lepas dari campur tangan Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teori-teori hebatnya. Dalam kasus ledakan tersebut, Oppenheimer lah yang paling merasa menyesal karena telah menciptakan senjata mengerikan itu. Ia juga menyesali kenapa pemerintah Amerika Serikat nggak memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Jepang ataupun dunia akan mengerikannya ledakan bom nuklir. Gak cuma Oppenheimer, Einstein juga merasakan penyesalan yang sama beberapa tahun setelah Hiroshima dan Nagasaki akhirnya mengalami lumpuh total. Nah, itu dia beberapa hasil temuan yang justru disesali oleh penemunya sendiri, geng. Wajar aja sih jika mereka menyesal karena hasil temuannya itu ternyata justru memberikan efek negatif pada kehidupan manusia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ya, gengs.
Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, geng. Bye-bye.